Sebelumnya, salam salam kenal. Saya Ade Maulana. Saya Air Engineering, sebenarnya sekaligus pemilik dari PT Dwi Mitra Tekmindo. Kemudian saya juga expertise memang selalu ngisi training di bidang aviasi dengan kendaraan bisnisnya itu LDP Training. Jadi LDP Training itu Bapak Ibu tidak hanya di aviasi, melainkan di banyak segmen khususnya di training gitu ya. Dari mulai leadership, kewirausahaan, entrepreneurship dan sebagainya, banyak sekali turunan dari LDP ini. Salah satunya adalah training di HVAC. Kemudian di Okta Rekanana Instrumen tuh fokusnya di alat-alat instrumen dan sebagainya. Intinya pada malam kali ini perdana ya. Jadi kita akan buka kelas dan termasuk nanti juga kalau misalnya teman-teman punya trouble di lapangan, kita bisa sharing bareng di grup ini untuk mencari solusinya. Itu mungkin kelebihannya. Kita nanti bernaung dalam satu apa ya kumpulan gitu ya. Jadi nanti kita bisa sharing tidak hanya di pertemuan ini, tentu yang lebih aktual itu adalah ketemu dengan kasusnya langsung di lapangan gitu ya. Jadi judulnya sekarang sih memang fundamental, tetapi fundamental HVAC ini lumayan kompleks, nanti ujungnya adalah di pemahaman psikometrik. Jadi turunan atau kelanjutan dari training ini ada banyak sekali. Sekarang karena memang bahasanya adalah fundamental, saya berusaha untuk masuk ke ranah yang sebenarnya sangat sederhana, tapi banyak orang yang tidak ngeh gitu ya. Banyak orang yang tidak apa ya, tidak menguasai secara tuntas tentang pengertian gitu ya, tentang turunan dan lain sebagainya. Jadi lebih kompleksnya nanti ada cooling load gitu ya, ada latent calculation, ada misalnya duct calculation, pressure calculation dan sebagainya, itu nanti banyak kita bahas di lanjutan. Tapi yang jelas sekarang saya akan membawa teman-teman semua untuk belajar yang fundamental gitu ya, fundamental dulu terkait dengan bidang RHVAC ya. Saya izin share screen sebelumnya. Oke, sudah muncul? Sudah ya? Ya, muncul, Pak. Udah muncul ya? Muncul, Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan topiknya bahwa tema yang akan disampaikan hari ini itu tentang fundamental RHVAC gitu ya. Jadi sebelum kita ngomong jauh nih, kadang kita tuh confused dengan istilah RHVAC sendiri, tumpang tindih gitu ya. Ada yang ngomong orang tuh tata udara, ada yang ngomong AC sentral gitu ya, ada yang ngomong AC doang gitu ya. Padahal dari namanya saja itu memiliki turunan, yaitu RHVAC. Dari nama ini saja kita bisa mendefinisikan banyak hal. Ya, halo, suaranya ada? Ada, Pak. Oke. Jadi dari namanya saja RHVAC ini memiliki banyak makna atau turunan. Jadi R-nya itu adalah refrigeration, H-nya itu adalah heating, V-nya itu adalah ventilation, dan AC-nya itu adalah air conditioning. Satu sama lain ini memiliki maksud dan turunan yang berbeda. Nah, kadang kita kan nyebutnya orang-orang di lapangan bilangnya bahwa oh ini AC sentral, ya, RHVAC, atau misalnya di data center kita sering bilangnya dengan MVAC, misalnya gitu ya, Mechanical Ventilation Air Conditioning. Ada yang juga bilang RHVAC, ada yang bilang HVAC saja, ada yang bisa bilang AC sentral. Sebetulnya dari masing-masing kita aja, kadang kita nggak bisa bedain RHVAC ini tuh turunannya tuh apa sebetulnya gitu ya. Jadi dari singkatannya tadi, R-nya itu adalah refrigeration, H-nya itu adalah heating. Nah, kita bisa ini R sama H. R sama H ini berkaitan dengan sesuatu yang kemudian menghasilkan proses pendinginan, itu refrigeration. Sesuatu mechanical system yang kemudian menciptakan proses pendinginan atau menghasilkan suatu yang dingin, itu adalah refrigeration. Ya, kita beda ini. Refrigeration itu artinya kalau sederhananya dalam mesin yang kemudian menghasilkan proses pendinginan, itu kita bilang refrigeration. Yang kedua, H, heating, sesuatu yang kemudian menghasilkan proses pemanasan, dalam hal ini mechanical system, atau benda apapun yang kemudian menghasilkan proses pemanasan itu adalah heating. Ya, jadi heating di sini konteksnya bukan di air side, tapi di mechanical side-nya, atau di equipment-nya, atau di utilitasnya. Jadi R itu adalah sesuatu yang menghasilkan pendinginan, kemudian H itu adalah sesuatu yang menghasilkan proses pemanasan, sementara V itu adalah kendaraan sebetulnya. Ventilation itu atau air movement ini, Bapak Ibu sekalian, itu adalah kendaraan bagaimana caranya sesuatu yang sudah berubah menghasilkan dingin itu bisa bisa terdelivery kepada tujuannya.
Contohnya, kalau misalnya di tempat A kita menghasilkan proses pendinginan, bagaimana A ini, dinginnya ini bisa sampai ke tempat B? Nah, kita butuh transportasi gitu ya. Kita butuh media. Nah, ventilation ini dipakai sebagai media untuk kemudian menggerakkan heat tadi sampai kepada objeknya. Ventilation. Nah, ventilation juga nggak hanya di sana, turunannya ada banyak. Ada odor management system, ada dust collector, segala macam. Itu di ventilation segment. Jadi, R-nya tadi sesuatu yang menghasilkan proses pendinginan, H-nya sesuatu yang menghasilkan proses pemanasan, sementara V itu yang menghantarkan proses tadi itu ke tujuan. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah AC, air conditioning. Jadi AC itu dari namanya aja Bapak Ibu, air conditioning. Artinya udara yang dikondisikan gitu ya. Jadi AC ini bukan istilah untuk panggilan pendingin, bukan. AC itu istilahnya adalah air conditioning, udara yang dikondisikan. Nah, jadi apanya kan tergantung kita dan tergantung aplikasinya apa, gitu ya. Jadi balik lagi tadi ada R, ada H, ada V, ada AC. Kita bedain R sama H mechanical systemnya, AC-nya adalah tujuannya, ventilation adalah kendaraannya, gitu ya. Simpelnya kayak gitu. Jadi refrigeration, heating, ventilation, air conditioning. Nah, AC nanti kita akan bagi menjadi beberapa poin. Kita turun dulu ya, takutnya terlalu eh, ngomong di judul tapi udah beres materinya gitu kurang lebih ya. Kita geser. Jadi RHVAC tadi ya definisinya bahwa ada banyak sekali ya turunan dari AC. Sederhananya didinginkan, dipanaskan, dikeringkan atau dilembabkan itu AC. Nanti kita bahas di bawah lebih detailnya. Oke. Ada banyak regulasi yang mengatur tentang RHVAC sistem gitu ya, baik yang mechanical side-nya atau di air side-nya. Ada ASRE yang menjadi fundamental ya, American Society of Heating, Refrigeration, Air Conditioning Engineering. Artinya ASRE ini biasanya jadi kiblat utama ya untuk melihat referensi-referensi yang digunakan. Tapi kadang kita itu apa ya dipaksa-paksakan. Contohnya, Pak, saya punya misalnya produk powder, Pak. Asrei, Pak, merekomendasikannya berapa ya suhu sama RH-nya? Nah, Asrei sebenarnya itu tidak mengatur secara eksplisit ya aturan-aturan yang berkaitan dengan produk. Contohnya kalau misalnya powder, kemudian kopi atau misalnya ada flavor dan sebagainya, itu tidak diatur secara eksplisit harus seperti apa. Karena itu berkaitan dengan produk need atau kebutuhan produk gitu ya. Jadi yang tahu karakter produk ini harus berapa suhunya, harus berapa RH-nya itu orang quality atau orang R&D. Baru kita ikutin. Nah, tapi ada juga yang menyebutkan misalnya aturan-aturan umum. Contohnya kalau produk higroskopik, RH-nya harus berapa, temperaturnya harus berapa. Nah, itu diatur memang. Nah, ASRE itu mengatur banyak hal. Dia dari mulai cooling load gitu ya, kemudian dari standarisasi air change gitu ya, perputaran udara dan lain sebagainya. Jadi, ASRE ini salah satu regulasi atau standar yang digunakan sebagai referensi untuk kita orang air engineering gitu ya. Saya suka bilang air engineering karena kita adalah orang engineering udara gitu ya. Jadi kita bisa istilahnya merekayasa udara itu mau jadi apapun kita bisa gitu ya. Jadi saya bilang bahwa kita itu disiplin keilmuannya adalah air engineer gitu ya. Jadi kita bisa merekayasa udara. Ya, balik lagi tadi bahwa aturan yang mengatur atau yang jadi standarisasi yang biasa dipakai oleh kita semua itu rata-rata adalah ASRE. ASRE itu turunannya banyak, ada yang mengatur tentang cooling load-nya, aturan tentang clean room-nya juga ada, aturan yang mengatur untuk area-area yang critical zona gitu ya, kayak semacam ruangan isolasi gitu ya, kemudian ruangan yang memiliki odorless tinggi itu diatur di ASRE. Dan ASRE itu memiliki handbook-handbook yang setiap tahun itu update gitu ya dan di sana diisi oleh expertise dari berbagai negara termasuk di dalamnya ada prinsipal-prinsipal dari mechanical HVAC-nya gitu ya kayak Carrier, Trent, York dan sebagainya. Kemudian AHRI, ya AHRI juga dipakai sebagai standarisasi untuk equipment HVAC. Ya teman-teman, AHRI itu contohnya kalau misalnya ada istilah Pak produk Bapak sudah AHRI belum gitu ya. AHRI itu juga dibagi menjadi beberapa kategori. Ada AHRI yang memang fokus kepada performance, ada yang fokus terhadap coil-nya saja, ya heat exchanger yang dipakai di AHU atau heat exchanger yang ada di condenser. Atau ada juga ahli yang mengatur tentang struktur gitu ya, atau
struktur itu ada banyak turunannya, termasuk istilahnya tuh pressure pressure strength gitu ya. Ketika dia dikasih tekanan, berapa defleksi yang terjadi gitu ya, berapa cekungan atau misalnya gembung yang terjadi di struktur itu, kemudian berapa kalor yang merambat ketika dikasih kalor antara di dalam ke permukaan, berapa total leakage udara yang ada dalam yang ada dalam kabin AHU itu yang merambat keluar. Nah, itu ahli mengatur itu. Makanya banyak AHU yang kemudian mengatur apa istilahnya kelas daripada si AHU itu berdasarkan dari sertifikat ahli. Kalau ISO itu kebanyakan ngatur terkait dengan aplikasi, contohnya kayak clean room. Dan aplikasinya pun mayoritas ISO ini mengatur lebih kepada critical zona, contohnya clean room itu diatur gitu ya oleh dia gitu ya. Kemudian tentang air change, total partikel, semua diatur oleh ISO ini. Dan biasanya dikaitkan dengan nantinya food safety atau good manufacturing practice ya atau GMP dan lain sebagainya. Eurofence sama AHRI itu kurang lebih sama ya, cuma beda asosiasi gitu ya, beda beda organisasi yang ngeluarin sertifikat. Pada ujungnya yang mereka atur sama gitu ya kurang lebih. Ini standar yang mostly banyak kita temui sebagai regulasi dan standar referensi untuk di disiplin kita, keilmuan kita. Oke, saya balik lagi kepada poin utama tentang bahasan kita bahwa kita itu membahas tentang RHVAC itu pasti konsentrasi utama kita terpusat kepada pengendalian udara ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, kalau ngomongin udara itu apa ya istilahnya itu kayak laten ya. Keberadaannya itu nggak kelihatan tapi dirasakan gitu ya. Kita jangankan ngomongin udara yang mostly kita jumpai setiap hari kita touch ya. Kita nggak pernah tidak ada waktu yang kita tidak butuh udara. Tiap hari kita butuh udara gitu ya. Jadi kita merasa pengap sedikit saja, kita akan membuka jendela gitu ya. Kita merasa agak gerah, panas, kita ingin ada pergerakan udara supaya transfer dari panas yang ada dalam tubuh kita ke udara dilakukan dengan cepat gitu ya. Jadi di udara itu Bapak Ibu ada komposisi, ada dry ya, ada gas udara atau bola udara kering gitu ya atau gas kering. Itu komposisinya ada nitrogen, oksigen dan campuran udara lainnya. Di udara ada helium dan lain sebagainya. Kemudian komposisi udara ini juga dicampur dengan penguapan uap air. Jadi ada gas kering sama ada uap air, kemudian dia mix bercampur. Itulah dia jadi properties udara. Kita berangkat dari sini dulu. Jadi komposisi di udara itu adalah campuran gas kering dengan kemudian uap air. Ya, kalau misalnya komposisi uapnya melebihi kadar oksigen yang di dalam ruangan karena massa jenis uap air itu lebih besar gitu ya ketimbang oksigen, kita pun akan merasa pengap. Contohnya di WC. Kenapa kita di WC itu cenderung apalagi kalau nggak ada ventilasi ya, nggak ada exhaust atau nggak ada opening outdoor gitu ya, nggak ada jendela, kita merasa pengap di dalam WC. Kenapa? Karena komposisi uap air di dalam WC itu melebihi ambang batas ya atau menindih ya, menindih komposisi oksigen sehingga kadar air lebih cenderung banyak di ruangan itu. Makanya kalau kondisi ini dipertahankan, apa yang terjadi ya? Kita sinusitis gitu ya. Kita bernapas berat gitu ya karena yang kita hirup itu mostly malah moisture content atau uap air gitu ya. Jadi kalau kita nggak paham ini gitu ya, cuma kita belajar tata udara gitu ya, padahal di aplikasi kita kehidupan sehari-hari yang penting dan butuh gitu ya, kita kadang nggak ngeh gitu ya bahwa kondisi itu tidak baik untuk indoor air quality atau untuk kesehatan kita. Ya sederhana itu contohnya dalam WC. Ada juga contoh lain di dalam mobil gitu ya. Kenapa di dalam mobil ya kita kondisinya malah cenderung mata kita perih, kulit kita kering gitu ya. Kenapa? Karena kadar uap air di dalam mobil terekstraksi berlebihan oleh laju kondensasi di evaporator mobil. Sehingga mata kita perih, kemudian kulit kita kering, sementara kita duduk dalam mobil berjam-jam di dalam mobil gitu ya. Orang bernapas di sana, sepatu kita bawa kotoran dari luar di sana, baju kita keluar mobil, masuk mobil juga ada di sana. Artinya di sana terakumulasi gitu ya. Jadi propertis udaranya tidak lagi baik gitu ya, cenderung dia tidak sehat. Makanya ketika kondisi tersebut sudah ekstrim di dalam mobil, apa yang harus kita lakukan? Kita harus buka jendela mobil sehingga moisture content di luar itu akan masuk
dan komposisi oksigen menjadi seimbang dan kadar air pun tidak ekstrim kering gitu. Otomatis mata kita termaintain sehat, tidak kulit kita sehat gitu ya. Hal sederhana ini menunjukkan kenapa orang-orang Eropa kulit-kulitnya kering gitu ya. Orang Eropa itu cenderung kulit-kulitnya kering gitu ya. Kenapa? Karena uap udara di lingkungan mereka sangat kering sehingga ya kulit mereka itu banyak vapor gitu ya. Akhirnya jadi mengkerut. Tapi kenapa di Indonesia apa orang-orangnya cenderung basah atau glowing gitu ya. Jadi basah di muka ini bukan karena bawaan atau genetik saja gitu, tapi karena faktor alam kita juga yang menunjang kondisinya jadi glowing gitu karena cenderung basah gitu ya. Negara kita subur gitu ya. Karena kadar uap air kita di lingkungannya tinggi, makanya kita disebut dengan negara tropis. Temperaturnya cenderung tinggi ya, humidity-nya cenderung tinggi karena kadar uap airnya juga tinggi. Seperti itu ya. Ada plus dan ada minusnya. Tentu nanti kita akan bahas lebih detailnya. Oke ya, kita lanjut ke sini. Lalu, nah ada hal yang menarik gitu ya. Saya sempat bertanya ya, kenapa kenapa temperatur pada malam hari dan pada siang hari bisa berbeda? Dan kenapa suhu air, water ya, air, bisa lebih rendah ketimbang suhu udara? Gitu ya. Jadi ini pertanyaan yang menarik. Ya, ini sains alam gitu ya yang kalau kita tafakuri gitu ya ada banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan di sini. Kenapa? Kenapa contoh sederhana ya aplikasi dalam real di dunia aviasi, kenapa chill water lebih efisien ketimbang yang direct ekspansi misalnya? Kenapa chill water lebih baik? Ini ada kaitannya terhadap alam kita sendiri. Kenapa pada malam hari gitu ya itu temperatur lebih dingin ya ya ketimbang siang hari? Ya tentu faktornya penyebab utamanya adalah matahari, radiasi matahari. Matahari sendiri itu adalah sebagai energi yang kekal gitu yang ada di bumi gitu ya untuk sekarang kekal sampai dia mungkin berakhir gitu ya. Intinya selagi ada matahari maka panas bumi itu ke maintain gitu ya. Kalau misalnya dia tersinar langsung kan kita ada negara yang tropis, subtropis dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau area yang tidak tersinari matahari seperti kutub utara misalnya itu kan tidak dikenai matahari gitu ya dalam jangka waktu beberapa lama sehingga dia sampai beku gitu ya, sampai menjadi beku, sampai menjadi freezing gitu ya, karena dia tidak tersinari matahari dan ada yang mengatakan bahwa kalau matahari hilang dari pencahayaan ke bumi, maka panas bumi itu maka temperatur bumi itu akan jadi minus. Jadi inisial kondisi bumi kita tanpa matahari itu sangat ekstrim dingin, sehingga matahari sebagai energi utama apa pentingnya ngomongin matahari Pak gitu kan kita lagi ngomong HVAC enggak begini jadi kita ngondisiin AC pun pada hakikatnya adalah nurunin kondisi ambien sebenarnya gitu ya jadi di Bandung dengan di Jakarta kondisinya itu beda ya ekstrim kondisi kerja sistem kita juga beda kenapa karena alamnya juga lingkungannya berbeda gitu ya ketinggian permukaan buminya itu berbeda semakin dia tinggi lingkungannya maka temperatur cenderung akan turun gitu ya. Itu yang terjadi ketika kita naik pesawat terbang, kenapa temperatur di luarnya tuh ekstrim dingin, bahkan bisa sampai 10 derajat, 8 derajat gitu karena ketinggiannya semakin tinggi mendekati atmosfer gitu ya. Itu kaitannya gitu ya. Jadi kaitannya apa tadi? Pada saat matahari berpindah, matahari kan pada saat malam hari bukan berarti mataharinya hilang, tapi berpindah kan, berpindah ke negara lain misalnya. Awalnya di negara kita jam 12 ini misalnya ada matahari, mungkin jam 12 malam mataharinya pindah ke negara lain gitu ya secara rotasinya. Makanya pada saat malam hari temperatur kita akan cenderung turun karena matahari kita pindah. Dan pada saat malam hari inilah teman-teman eh, air karakter air nih ya yang dahsyatnya dari air dan kenapa air menjadi secondary freon atau secondary fluida kerja untuk sistem refrigerasi karena air bisa menyimpan 4 kali lebih lama energi gitu ya. Jadi pada saat malam hari dia ada pendinginan ya karena dia mataharinya pindah, si air itu akan menyerap termal ya, kemudian dia menyimpannya gitu ya. Ketika dia menyimpan maka dia akan 4 kali lebih lama ketimbang selama dia menyerapnya gitu ya. Artinya pada saat matahari besok balik lagi tetap air itu tidak akan pernah lebih tinggi daripada udara. Makanya TWB itu selalu lebih rendah dibanding TDB gitu ya karena temperatur air itu dia menyimpan termal dari alam itu sendiri gitu ya. Jadi air itu bisa menyimpan 4 kali lebih banyak energi ketimbang daripada udara. Udara itu kalau udah kasih energi satu ya hilang langsung gitu ya. Tapi kalau water dia nyimpan dulu. Makanya
Kalau ngomongin efisiensi energi, tentu chilled water itu lebih baik ketimbang DX atau Direct Expansion System gitu ya, atau DX System. Makanya chilled water itu lebih direkomendasikan gitu ya. Ketimbang dia stabil, juga kita bisa menyimpan thermal kita dalam thermal storage. Nanti bahasan lebih kompleks di lanjutan ada. Intinya, saya ingin menceritakan kenapa sih suhu water atau air itu selalu lebih rendah ketimbang udara. Atau kenapa TWB itu selalu lebih rendah ketimbang TDB gitu ya. TWB itu temperatur wet bulb. Nanti dibahas di bawah ada. Intinya karena si airnya sendiri itu menyerap thermal lebih banyak gitu ya. Lebih lebih banyak dan lebih lama gitu ya ketimbang udara gitu ya, ketimbang suhu udara. Oke, ini yang terjadi. Ketika misalnya malam hari gitu ya, ketika malam hari maka si air itu akan menyerap thermal gitu ya, yang dingin tadi akan disimpan, dan kepada siang hari yang di daratan suhunya akan lebih tinggi ketimbang di air itu sendiri. Dan inilah yang dipakai sebagai konsep tradisional zaman dulu. Kenapa kalau Bapak Ibu pernah main ke pabrik Cina, misalnya ke pabrik-pabrik HVAC, kayak di pabriknya misalnya ada pabrik Tika atau misalnya ada pabrik Freemax dan lain sebagainya ya, brand-brand di Cina atau Daikin, itu di sekeliling pabriknya dia dia simpan satu kolam kolam gitu ya, di setiap samping-samping bangunannya itu kolam, tapi nggak dikasih ikan gitu ya. Saya juga sempat aneh dulu ya pada saat belum paham kenapa, kata saya itu mereka banyak ngasih genangan air di sekeliling bangunannya gitu ya, padahal kan nggak dikasih ikan tuh kolam. Ternyata itu untuk membuat lingkungan di sekitar pabrik itu menjadi adem. Kenapa? Karena pada malam hari temperatur air itu menyerap termal lebih lama dan lebih dingin, dan pada siang hari dia akan vapor. Pada saat dia vapor maka temperatur di lingkungan menjadi cenderung dingin gitu ya, atau sejuk gitu ya kurang lebih. Ini yang digunakan sebagai apa, improve thermal ya, yang natural yang kita bisa mungkin kita jumpai sehari-hari. Dan ini mungkin kalau nggak apa ya, kalau kita nggak belajar, kita nggak akan ngeh kenapa air itu bisa lebih dingin ketimbang apa udara gitu ya, dan kenapa air dipakai menjadi second option ketika kita ingin mendinginkan udara. Contohnya pada Jumatan gitu ya, sangat panas, ada orang yang memompakan air pakai humidifikasi gitu ya, dipompakan kemudian ditiup angin, akhirnya jadi ini ya, jadi mist gitu ya, dan dia terbang. Nah, pada saat dia terbang, maka temperatur udara sekelilingnya itu akan mendekati titik TWB air atau TWB gitu ya, basah. Walaupun cenderung tidak sehat kalau continuous karena kadar uap airnya tinggi. Oke ya, lanjut. Apa pentingnya air HVAC? Tentu penting sekali gitu ya, karena saya boleh katakan 100% kehidupan kita itu tidak bisa lepas dari udara. Saya jamin. Paling ya 1%-nya kalaupun ada itu masa jeda kali ya, teman-teman pas buang udara saja, tidak menghirup gitu ya. Tapi mostly kehidupan kita itu nggak pernah akan lepas dari pentingnya atau perannya udara. Untuk apa? Untuk human comfort, untuk kenyamanan. Orang ya pada dasarnya manusia sebagai pemilik kendali di alam ini gitu ya, itu akan mencari dan menyesuaikan kebutuhan dia. Pada saat dia panas, dia akan mencari AC misalnya atau mencari kipas gitu ya. Pada saat dia kedinginan, dia akan mencari selimut atau misalnya pakai heat pump gitu ya, atau pemanasan gitu ya, atau heating portable dan sebagainya. Pada dasarnya semua manusia itu akan mencari comfortnya atau nyamannya. Dan sadar atau tidak, seperti yang sering saya sampaikan, bahwa kenyamanan orang di dalam ruangan itu akan menentukan produktivitas. Ya, sadar atau enggak? Contohnya ya, kalau kita bekerja apalagi di misalnya dokumen, bikin gambar atau drafter dan sebagainya, tapi panas gitu ya, kita akan cenderung tidak nyaman. Ya, gerak-gerik kita itu tidak akan nyaman, sehingga produktivitas pekerjaan kita terganggu. Ya, itu tadi human comfort tuh implikasinya banyak sekali, teman-teman semua. Lalu tentu ada food safety. Ya, food safety itu untuk melindungi produk-produk yang kita yang kita jaga dari sisi apa safety-nya atau dari sisi kesehatannya gitu ya, dari sisi kelayakannya ya, dari sisi kualitasnya dan lain sebagainya. Jadi HVAC itu punya andil penting untuk untuk mengendalikan peran dari food safety ya, untuk kebutuhan produk. Jadi tadi ada kebutuhan orang, ada kebutuhan produk gitu ya. Kebutuhan produk juga kaitannya adalah proses yang berinteraksi atau interaksi antara produk yang dibuat dengan udara. Itu interaksi langsung.
gitu ya. Atau ada juga peran HVAC sebagai meminimalisir kontaminasi. Contohnya ada peran dust collector, ada peran misalnya carbon filter atau charcoal carbon filter gitu ya untuk mengadsorb bau dan lain sebagainya. Tentu ya, ada banyak sekali manfaat dari kita belajar hari HVAC, RHVAC, di samping untuk penunjang human comfort, juga untuk penunjang kebutuhan produk atau proses gitu ya. Atau bahkan dipakai sebagai proses itu sendiri, contohnya kayak pneumatic conveying gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingin transfer powder ya dari satu tempat ke tempat lainnya, kalau udaranya misalnya dia basah atau udaranya tidak proper, kotor gitu ya, layak nggak kira-kira powder itu terbang di bawah pneumatik atau di bawah angin dari tempat A ke tempat B? Tentu tidak layak, karena tidak akan sehat. Jangankan sebelum dimakan gitu ya, sebelum dimakan saja udah jadi penyakit gitu ya. Artinya HVAC akan punya peran gitu ya, bagaimana pneumatic conveying gitu ya di root blower gitu ya atau di spray drying ya aplikasi di industri. Gimana caranya supaya udaranya bersih, dew point-nya dapat, kadar airnya dapat gitu ya, temperaturnya dapat sehingga pada saat dia ditransfer, si powdernya itu nggak nempel di permukaan, kemudian tidak jamuran, kemudian partikel kontaminan dari outside air tidak cross kontaminasi ke produk dan sebagainya. Ada banyak sekali manfaat ketika kita mengerti RHVAC. Dan jangan pendek pikir bahwa HVAC itu hanya berlaku untuk orang Indonesia saja yang dingin. Kita berangkat ke kutub, yang dibahas juga RHVAC, tetapi turunannya bukan pendingin, tapi mungkin pemanas di sana. Dan di kutub itu jangan salah Bapak Ibu, dia itu dingin dan kering. Kenapa kering? Karena uap air yang ada rilis langsung terekstraksi jadi kondensasi di alam, lalu jadi freezing gitu ya, lalu jadi es. Jadi uap airnya malah mostly terbentuk jadi es gitu ya. Jadi di sana apa yang dibutuhkan? Di sana itu adalah heating humidifikasi atau proses pemanasan juga pelembaban. Jadi kalau kita mau hidup di sana biar nyaman, kita butuh penghangatan, kita juga butuh spray moisture gitu ya supaya apa? Supaya kadar uap airnya cenderung cocok atau pas untuk human comfort, untuk kenyamanan kita gitu ya. Kalau kita berangkat ke Arab sana gitu ya, apa yang kita butuhkan? Di sana itu cenderung panas dan kering gitu ya. Apa yang harus kita pakai? Kita harus pakai cooling, humidifikasi. Ya dingin tapi panas. Lalu di Indonesia apa Pak? Di Indonesia ya mostly orang panggil AC yaitu untuk pendinginan. Tapi jangan salah Bapak Ibu, AC di Indonesia itu berlaku dan berperan dua hal. Satu, dia menurunkan thermal, sensibel atau nurunin panas. Dua, dia nurunin uap air. Lah kenapa uap airnya emang bisa diturunin Pak? Bisa. Caranya adalah dikondensasikan. Jadi uap air di udara akan dipaksa berubah wujud jadi air atau kondensat. Pada saat itulah komposisi udara menjadi kering. Kenapa? Karena uap airnya sudah terkonversi jadi air, jadi sisanya tinggal udara kering gitu ya. Tapi kalau terlanjur kering juga nggak baik kalau untuk kita manusia gitu ya, kita sesuaikan. Oke ya. Semua hal yang diomongkan tadi ya tidak akan terlepas dari hukum termodinamika gitu ya, bahwa termodinamika yang mengatakan bahwa jika dua buah sistem mempunyai kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiganya akan mempunyai kesetimbangan termal satu sama lainnya. Sederhana untuk membuktikan teori ini ada yang namanya kesetimbangan termal atau kesetimbangan equilibrium. Misalnya kalau misalnya kita dinginkan udara dari pojok kiri, kenapa ke pojok kanan paling ujung kita juga akan merasa dingin? Ya itulah kesetimbangan. Karena EPAP bekerja misalnya pada temperatur 10 derajat, kemudian menyentuh udara, lalu udara yang berdekatan dengan EPAP dia akan turun termalnya, lalu udara yang panas di sana akan nge-mix gitu ya, akan setimbang sehingga pada pada saatnya nanti, apalagi kalau udaranya dibentuk homogen, dia akan setimbang satu sama lain. Jadi di teori termodinamika kedua, semakin dia jauh bedanya temperaturnya, maka dia akan cenderung laju perpindahannya pun semakin cepat. Contohnya gini, kalau di luar 35 di ruangannya misalnya 10 derajat, itu kan jauh banget 10 dengan 35, maka perpindahan energinya akan terjadi sangat cepat. Itulah pentingnya ada insulasi. Nanti kita bahas turunan ini. Ya, tapi hukum termodinamika satu itu mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Tentu karena dia berpindah gitu ya. Jadi jangan salah ya, AC di dalam ruangan itu bukan bukan AC ngasih dingin, justru panas kita yang diambil. Kalor kita diambil gitu ya sehingga ada efek pendinginan yang kita rasakan. Karena kalau dia tidak tidak terjadi perpindahan atau kita tidak memberikan thermal, sistem
kompresi uap tidak akan terjadi karena tidak akan setimbang antara yang ngambil dan buang gitu ya. Artinya di ruangan kita itu thermalnya diambil, kemudian thermal yang sudah diambil itu akan dipindahkan ke fluida kerja ke freon, lalu ketika freon berpindah ke kompresor lalu ke kondensor, panasnya akan dirilis ke lingkungan gitu ya kurang lebih. Oke ya, termodinamika satu, termodinamika dua, kemudian termodinamika satu, dua, kemudian yang dua itu mengatakan bahwa panas itu akan mengalir secara spontan ya alamiah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Itu udah mudahlah kita pahami gitu ya. Jadi kesetimbangan itu juga terjadi karena ada proses itu gitu ya. Jadi ketika kita dinginkan satu tempat atau ada efek pendingin di satu tempat, maka tempat lainnya di equilibrium yang sama dia akan memiliki kesetimbangan. Maksudnya equilibrium itu apa sih Pak? Saya bingung gitu ya. Misalnya ada dua kotak gitu ya. Satu kotak itu di bagian sudutnya ini kotak tertutup gitu ya. Di sudut-sudutnya kita dinginkan, maka sudut lainnya akan mengikuti proses pendinginan itu. Itu equilibrium yang sama. Tapi jangan samakan kotak yang berbeda kemudian berasumsi akan sama, tidak akan bisa karena tidak satu equilibrium atau tidak satu space gitu ya, tidak satu kondisi. Itu beda ceritanya. Lalu apa kaitannya Pak sekarang insulasi itu mempengaruhi efisiensi energi? Nah, sebenarnya termodinamika juga menjelaskan atau misalnya teori ini pun menjelaskan semakin dia mudah merambat, berarti kan energi yang dipindahkan juga semakin cepat gitu ya. Artinya, kalau kita punya pendinginan 8 sampai 12 derajat, kemudian ambien kita suhunya 35, kemudian insulasi dindingnya misalnya kita cuma 5 cm dan bahannya gipsum, kira-kira energi yang akan dibutuhkan evaporator kita untuk bekerja itu seperti apa? Akan sangat berat. Kenapa? Karena kita membiarkan potensi laju termal dari udara luar yang memiliki energi sangat besar mengalir ke dalam gitu ya. Makanya peran insulasi itu sangat penting. Ya, contoh sederhananya, kenapa termos itu harus diinsulasi? Kenapa termos bisa mempertahankan panas sampai 2-3 hari gitu ya. Tapi kalau misalnya teko gitu ya, teko, saya ngomong termos dan teko. Kalau teko, saya masukkan air di pagi hari, mungkin 3 jam kemudian juga udah dingin ya. Tapi kalau misalnya saya termos, saya masukkan pagi hari, mungkin 3 hari kemudian masih panas. Kenapa? Karena dia tidak terjadi proses perpindahan panas antara equilibrium yang memiliki energi yang besar dengan equilibrium yang dikondisikan, gitu ya. Makanya peran insulasi itu jangan disepelekan, walaupun hanya segede jarum, saya bilang gitu ya. Jadi kadang kalau kita orang di farmasi misalnya atau di industri selalu ribut masalah celah di bawah pintu atau celah kaca gitu ya bahwa ini kan ruangan bertekanan gitu ya jadi nggak perlulah repot-repot harus rapat-rapat gitu ya padahal besar tekanan yang kita targetkan itu akan tergantung dari berapa besar kedapnya ruangan semakin kedap ruangan jadi delta delta fresh air yang kita masukkan juga tidak butuh banyak gitu ya karena ketika kita masukkan fresh air terlalu banyak maka energi juga semakin besar tentu mengganggu juga humidity konstan temperatur konstan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada banyak sekali hal yang kadang kita tidak pahami gitu ya bahwa celah kecil itu dianggap sepele sehingga kebanyakan dari kita misalnya menganggap itu sebagai sesuatu yang lumrah. Padahal besar tekanan itu akan sangat mudah apabila ruangannya sangat kedap. Ya, apalagi thermal konstan itu akan sangat mudah didapat kalau ruangannya benar-benar kedap gitu ya. Karena tadi konsep perpindahan energi dari luar ke dalam gitu ya. Oke, ada banyak ya metode perpindahan panas gitu ya di udara. Ada yang menggunakan ada dengan konduksi, konveksi, radiasi. Menarik kalau kita bahas radiasi itu bisa menembus tentu tadi insulasi. Kenapa insulasi boleh dibilang akan memiliki andil penting untuk perhitungan besar kecilnya HPAC? Karena dia berpengaruh langsung terhadap kontaminasi beban eksternal. Contohnya dari radiasi. Kalau misalnya lapisannya kecil kemudian mampu ditembus oleh panas radiasi, maka beban panas dalam ruangan kita akan tinggi gitu ya. Kalau konveksi itu kan perpindahannya pindah dulu ke udara lalu lalu pindah ke kita kayak misalnya kita apa istilahnya tuh memanaskan badan depan api bara api gitu. Itu kan ada dua yang terjadi di sana. Ada radiasi api itu sendiri dan ada konveksi pindah ke udara lalu udara pindah ke kita gitu ya. Jadi kalau konduksi itu bersentuhan langsung, artinya kalau dipanaskan satu mesin kemudian merambat ke metal lain ya, atau logam lain kemudian merilisnya ke udara. Jadi ada banyak metode perpindahan panas. Makanya
saya sangat concern sekali masalah struktur gitu ya, bangunannya itu seperti apa, kemudian arah datang mataharinya dari mana gitu ya. Maksudnya apa arah datang matahari? Jangan sampai di peak load-nya itu matahari itu menghadap kaca gitu ya. Itu akan menjadi beban sangat besar untuk sistem kita gitu ya. Jadi jangan sampai lagi terang-terangnya arah matahari gitu ya. Kalau bisa ya cenderung masuk ke misalnya ke matahari turun gitu ya. Jadi di sana mungkin bisa kita petakan arah kaca gitu. Jadi dan kaca pun kita kalau bisa ya kita bisa lapisi pakai apa black film gitu ya supaya apa? Supaya dia tidak tidak menyerap gitu ya. Supaya tidak langsung masuk ke dalam radiasinya gitu ya. Oke, ini tadi ya ilustrasinya bahwa eh, yang saya bahas tadi bahwa ketika beda temperaturnya sangat tinggi antara ruangan yang dikondisikan dengan luar, maka perpindahan heatnya itu akan besar. Contohnya ya, kalau 25 25 suhu produknya kemudian di ruangan kita 25, maka itu tidak terjadi perpindahan energi. Tapi kalau misalnya ruangan kita 15 dan luar misalnya 25, maka itu ada 8 joule per second perpindahan energinya. Dan kalau misalnya dalam ruangan kita 5 derajat dan di luar 25, maka dia akan dua kali lipatnya, 16 joule per second perpindahan energinya. Jadi semakin besar dia perbedaannya, maka semakin besar juga, semakin cepat tuh juga terjadi perpindahan kalornya. Makanya insulasi ini jangan disepelekan gitu ya. Ngomongin insulasi saja jangan disepelekan, apalagi masalah opening atau fix opening atau bocoran. Ya itu apalagi. Ya Pak kan ini bocornya antara ruangan dengan koridor, nggak ngepek dong Pak. Mungkin secara kasat mata nggak ngepek, tapi secara kapilaritas atau perpindahan massa uap air itu sangat ngepek gitu ya. Oke. Oke, jadi saya masuk ke poin pertama tadi ya tentang bahasan tadi bahwa ada refrigeration. Tadi saya sudah jelaskan definisi yang menghasilkan proses pendinginan. Jadi refrigerasi ini Bapak Ibu itu diturunkan banyak sekali. Ada refrigerasi itu yang kemudian dihasilkan dengan mekanisme mekanik dan ada yang dihasilkan dengan mekanisme yang non mekanik gitu ya. Jadi intinya eh, apa ya mechanical system ya mechanical system atau segala sesuatu yang kemudian menghasilkan proses pendinginan ya baik secara mekanik atau misalnya non mekanik gitu ya itu adalah refrigerasi intinya menghasilkan dingin ada yang dikerjakan secara mekanik dan ada yang non mekanik kalau mekanik yang sering kita jumpai sekarang baik di chiller di DX system di kulkas di freezer semua biasanya menggunakan sistem kompresi uap. Nah, kompresi uap itu ada kompresor, kondensor, TXP, evaporator, dan sebagainya. Kemudian ada refrigerasi siklus udara, itu biasanya di pesawat, sama itu juga ada kompresor, tetapi menggunakan fluida kerjanya adalah udara langsung, dikompres gitu ya. Kemudian kriogenik, nah kriogenik menarik Bapak Ibu, bahkan mengkonversi atau memisahkan nitrogen yang ada di udara itu juga dilakukan dengan mekanisme pendinginan. Jadi kita mendinginkan nitrogen sampai minus 180 derajat Celcius, dia baru tuh berubah dari gas jadi cair, baru dibungkus gitu ya. Dibungkus jadi apa yang dijual. Jadi sebenarnya nambang nitrogen itu ya dari alam, tapi kita beli terus. Makanya ketika punya alat yang mengkonversi uap apa gas nitrogen jadi liquid nitrogen itu cuan sekali dan mereka nggak bisa konversi tanpa ilmu refrigerasi gitu ya karena dia harus didinginkan sampai dengan minus 180 derajat Celcius gitu ya itu salah satunya itu menggunakan mekanik juga kemudian ada refrigerasi siklus Stirling itu juga sama tipikal dengan refrigerasi siklus udara kalau yang sistemnya non mekanik, contohnya kayak chiller absorpsi, ya chiller adsorpsi itu tidak menggunakan kompresor, tapi itu menggunakan reaksi kimia biasanya. Kemudian ada heat pipe ya. Heat pipe ya pernah terkenal untuk pemanasan reheating di depan evaporator dikasih heat pipe, bukan hot gas ya. Ini heat pipe gitu ya. Heat pipe itu ya kurang lebih kayak semacam pipa yang kemudian tekanan di dalamnya dikondisikan sedemikian rupa, kemudian diisi freon sehingga ada efek pemanasan afternya ya after di cooling kemudian nyentuh heat pipe kemudian dia merilis panas di satu sisi dia merilis dingin sebagai pre-coolingnya itu tanpa mekanik tapi menghasilkan sistem pendinginan gitu ya kemudian ada termoakustik ya proses pendinginan menggunakan gelombang suara intinya segala sesuatu yang kemudian menghasilkan mekanisme pendinginan itu adalah refrigeration ya jadi bukan bukan mendinginkan udara ya tapi menghasilkan prosesnya kemudian menghasilkan pendinginan
pendinginan itu disebut dengan refrigeration. Ya, komponen utama di refrigerasi yang mungkin tidak mesti saya bahas karena sebenarnya di sini juga teman-teman sudah sangat sering ketemu, tetapi ya kita ini sebagai mengulas saja bahwa komponen utamanya itu yang penting atau jantung sistemnya adalah kompresor. Kompresor tuh di turunnya ada banyak, ada scroll gitu ya dari mekanisme mekanik kerja di dalamnya ya. Itu ada scroll, ada misalnya ada piston gitu, ada screw gitu ya. Kemudian ada banyak tipenya gitu ya. Ada scroll sama screw juga beda gitu ya. Ada rotary gitu dan sebagainya. Jadi itu adalah kompresor sebagai jantung sistemnya. Intinya kenapa disebut kompresi uap? Karena uapnya karena si freonnya atau fluida kerja dikompresi. Nah, mekanisme untuk mengkompresinya ya butuh kompresor. Mekanisme kerja untuk mengkompresinya ada banyak, ada piston, ada rotary, ya ada screw, ada scroll dan sebagainya. Intinya segala sesuatu yang menghasilkan kompresi dan fluidnya terkompresi, maka terjadilah siklus kompresi uap secara closed loop atau tertutup gitu ya. Nah, kemudian ada kompresor, kemudian ada kondenser. Nah, kenapa harus ada kondenser? Karena kan tadi mass balance. Jadi kita harus setimbang. Mengambil kalor dengan buang kalor tuh harus setimbang. Walaupun panas kondenser, itu panasnya selalu lebih panas atau energi yang dibuangnya lebih tinggi. Karena ada efek pemanasan dari kerja kompresi gitu ya. Jadi selalu lebih tinggi. Kemudian ada alat ekspansi dan evaporator. Evaporator pun bentuknya tidak mesti harus apa tube and fin gitu ya. Ada juga sel and tube. Sel and tube ditempatkan si evaporator jadi evaporator, sel and tube ditempatkan di kondenser jadi kondenser gitu ya. Jadi tergantung di mana ditempatkan dan sebagai apa fungsinya gitu ya kurang lebih. Oke, masuk ke fundamental yang berkaitan dengan sistem refrigerasi tadi, Bapak Ibu. Jadi kita kalau ingin nguasain refrigerasi, maka kita harus nguasain diagram pH, gitu ya. Diagram pH ini sangat esensial sekali untuk kita mengidentifikasi masalah di refrigerasi. Ya, kenapa? Karena semua karakternya dari mulai masuk kompresor, keluar kompresor, masuk TXP, masuk kondenser, keluar kondenser, masuk TXP, keluar TXP, masuk evaporator keluar evaporator itu semua bisa dipetakan dan bisa dianalisa kalau kita paham diagram pH. Inilah yang dimaksud saya sebagai fundamental gitu ya. Kenapa kita harus memahami siklus ini? Karena ketika ada masalah di sistem refrigerasi sebelum kita panik dan mengklaim bahwa sistem refrigerasi kita bermasalah, kita petakan dulu kondisinya di diagram pH ini gitu ya, titik-titiknya. Jadi diagram pH ini eh, disebutnya itu pH ya, P-nya itu untuk tekanan dan H-nya untuk entalpi. Di sana kita bisa mengetahui berapa tekanan kerja, berapa temperatur temperatur kerja, kemudian tekanan kerja ya, kemudian fase fase gasnya atau freon atau produk kerjanya juga kita akan ketahui kalau kita mengerti diagram pH gitu ya. Jadi ini contohnya ya, ini adalah saya mulai dari A ke B contohnya ya. Ini contoh saja. Garis A ke B itu adalah evaporator. Ini saya anggap garisnya lurus, evaporator. Kemudian dari B ke C itu adalah kompresor. Ya, dari C ke D itu adalah proses TXP gitu ya. Sorry, itu adalah proses kondenser. Jadi tadi dari evaporator masuk ke kompresor, masuk ke kondensor, baru turun ke bawah itu adalah ekspansi. Saya jelasin pelan-pelan gitu ya. Kompresor karena dia menekan gitu ya. Kompresor karena dia menekan posisinya menjadi discharge, maka apa yang terjadi pada saat peridak kerja itu ditekan, maka apa yang berubah gitu ya. Tekanan akan berubah jadi tinggi gitu ya. Makanya dia garisnya jadi naik ya. Pressure-nya jadi naik karena ini pressure ini entalpi. Entalpinya naik, pressure-nya juga naik gitu ya. Energi yang dibutuhkan untuk kemudian mengkompresi itu dia butuh energi, maka energinya naik dari inisial kondisi ke final kondisi gitu ya. Nah, dari B ke C apa yang terjadi? Pressure-nya naik, entalpinya tadi naik, maka temperatur juga ikut naik ya. Temperaturnya ikut naik, maka pasanya juga berubah jadi 100% gas ya. Jadi pada saat kompresor itu menekan fluida kerja freon yang masuk ke kompresor, dia dikompres, dia fluida kerjanya berubah bertekanan tinggi, temperatur tinggi, kemudian temperatur tinggi pasanya adalah gas gitu ya. Maka di sisi kondenser kalau Bapak Ibu lihat dari C ke D ini yang berubah bukan tekanan tapi temperatur. Nah, kalau misalnya dari diagram pH kita lihat kubah ini di dalam kubah itu adalah fasenya campuran. Campuran itu apa? Sebagian gas, sebagian liquid ya untuk freonnya, fluida kerjanya.
Nah, di bagian sini ini adalah liquid gitu ya, atau freonnya mayoritas liquid ya, totally liquid di luar kubah ini sebelah kiri sini gitu ya. Sementara sebelah kanan itu adalah totally gas gitu ya. Jadi yang di dalam kubah itu campuran. Maka kompresor ini menggambarkan kalau kompresor mengkompresi maka itu adalah mostly totally gas. Ya, temperaturnya tinggi, tekanannya tinggi, fasenya gas. Kemudian dia bergerak ya. Kompresornya si fluida kerjanya si freon itu masuk ke kondensor. Nah, di kondensor itu dia masuk, kemudian si freonnya ini akan membuang panas ke lingkungan gitu ya. Dia akan merilis panas ke lingkungan. Ya, ketika dia merilis panas ke lingkungan, maka si fluida kerja freon itu tekanannya masih sama. Ya, karena belum diekspansi, ya belum di drop. Dia tekanannya masih sama, tapi karena dia istilahnya di angin-angin, ya air cooled, didinginkan oleh udara, maka apa yang terjadi? Yang terjadi pasanya itu akan eh, berjalan dari awalnya gas, kemudian menjadi cair, menjadi campuran dulu, ya. Garisnya akan bergerak dari C ini, kemudian masuk ke kubah, kemudian masuk ke campuran sampai dia titiknya mentok, sampai dia berubah jadi liquid. Nah, pada saat dia ketemu liquid, maka dia di drop oleh alat ekspansi atau dikecilkan. Kayak kita sekarang ada tekanan sangat tinggi, kemudian kita palepnya kita cekek, maka tekanannya ke drop sama si palep ini, kemudian fluida yang keluarnya jadi kecil, tekanannya juga jadi rendah. Itu yang terjadi. Yang terjadi ketika TXP atau alat ekspansi, jadi istilahnya jangan keliru ya. TXP itu adalah salah satu alat ekspansi ya, atau alat kapiler atau ekspansi kapiler pun bagian dari ekspansi. Intinya yang ngedrop tekanan itu adalah alat ekspansi. Ada TXP, ada EXP, ada AXP ya, ada kapiler dan banyak sebagainya gitu ya. Jadi alat yang kemudian untuk mendrop tekanan itu alat ekspansi. Dalam hal ini ada TXP, ada EXP dan sebagainya. Kalau di VRF biasanya EXP, elektronik, karena dia bisa modulating gitu ya, bisa diatur gitu ya untuk bukaannya. Ya, perlahan dari kondenser itu pasanya berubah jadi campuran kemudian jadi liquid mentok gitu ya. Setelah dia mentok, pas turun ke bawahnya di diagram pH ini, pas turun ke bawahnya itu drop tekanannya turun, temperatur pun itu turun. Itu yang terjadi ketika kita keluar dari evaporator, pasanya itu adalah mostly 100% harus gas. Jangan ada liquid suction, ada istilah liquid suction yang bikin kompresor jadi jebol. Kenapa? Karena kompresor baliknya pasnya liquid itu nggak boleh gitu ya, karena akan membuat kompresor jadi jebol gitu ya. Makanya dia harus 100% gas masuk ke kompresornya gitu ya, dan seterusnya. Oke. Oke, nah ini yang tadi dipetakan itu adalah kondisi refrigerasi ideal gitu ya. Artinya diasumsikan benar-benar sempurna, walaupun aktualnya tidak bisa dikatakan sempurna karena ada banyak sekali utilitas di dalam refrigerasi sistem yang akan menghambat tekanan, yang akan memberikan efek temperatur naik atau turun dan lain sebagainya gitu ya. Saya akan coba sedikit cepat, intinya nanti ada bahasan khusus memang di diagram pH ini gitu ya, yang akan concern kepada troubleshootingnya si sistem refrigerasi. Jadi kita akan tahu normal enggaknya kompresor itu gimana sih gitu ya. Makanya 3 poin penting di perpindahan panas pada sistem refrigeration system. Pertama itu adalah tekanan kerja, kemudian temperatur ya. Temperatur itu dari mana? Ya jelas temperatur udara output, tapi di sini adalah temperatur pipa ya. Jadi pipa pas keluar itu berapa, pas balik berapa, masuk TXP berapa, keluar TXP berapa itu diukur sama kita sehingga kita akan tahu karakter sistem itu ideal atau enggak atau ada abnormal atau enggak gitu ya. Jadi nanti kita akan petakan terpisah. Untuk kasus-kasus yang temperaturnya ekstrim rendah, dia dibuat staging ya, ada kompresor satu, kompresor dua. Ini sebagai gambaran saja kalau kita ingin desain temperatur yang ekstrim rendah, maka kita bikin staging gitu ya. Jadi nurunin temperaturnya nggak langsung dari 32 ke misalnya -30, tapi misalnya dari 32 diturunkan dulu ke 10 derajat, dari 10 derajat diturunkan ke minus gitu ya di dalam sistem kompresi atau siklus kompresi uapnya gitu ya. Nanti kita akan bahas. Nah, kemudian kita sering sekali berdebat masalah COP. Sebenarnya COP itu apa, gitu ya? COP itu sederhananya gini, pendinginan yang dihasilkan, gitu ya, energi yang intinya dimanfaatkan atau termanfaatkan, gitu ya, dibagi dengan istilahnya energi yang sumber dayanya, gitu ya, kurang lebih. Jadi kalau saya sederhananya bilang
total thermal yang dihasilkan ya dibagi dengan power konsumsi yang digunakan. Ya, makanya COP disebutnya ya. Jadi COP ini dia kalau kalau diturunkan itu kan watt per watt, jadi tidak ada satuan gitu ya. Makanya kita sering make EER ya. Jadi kalau ingin melihat energi efisiensi gitu ya pada refrigeration, maka kita pakainya biasanya BTU per watt. Padahal ya sama-sama aja sebenarnya, mau COP mau EER itu menunjukkan berapa sih apa pendinginan yang dihasilkan dengan kita memberikan energi sekian gitu loh. Gitu. Jadi kalau saya selalu bilang perbandingan ada yang 1:4, ada yang 1:3, ada yang 1:2,5. Maksudnya apa sih Pak itu? 1:4 biasanya pada chiller tuh ya, atau bahkan 1:5. Jadi satu kW energi yang dimasukkan ke chiller dia menghasilkan 5 kW energi thermal. Jadi jangan kebalik nih teman-teman. Ada kW power dan ada kW thermal. kW power itu berarti listrik yang dipakai. Sementara kW thermal itu adalah akibat dari kita ngasih 1 kW thermal power ini, berapa sih kW thermal yang dihasilkan gitu ya. Makanya di EER disebutnya adalah BTU per watt gitu ya. Jadi total thermal yang dihasilkan dari 1 watt energi listrik gitu ya. Jadi COP atau EER itu mengindikasikan berapa performance maksimum yang dihasilkan dari 1 kW energi listrik terhadap berapa kW energi thermal gitu ya. Jadi jangan kebalik-balik. Ini diagram pH. Intinya diagram pH itu akan sangat dibedakan oleh freon atau fluida kerjanya. Ya. Jadi kalau mau lihat tekanan kerja freon untuk R407, 410, R134, R404 dan sebagainya, kita harus pilih diagram pH-nya berdasarkan jenis fluida kerjanya, gitu ya. Makanya di diagram pH ini variabelnya ada banyak. Di samping sini ada tekanan, di bawah misalnya ada temperatur gitu ya, yang merah-merah itu temperatur. Kemudian ada entalpi ya, di bawah energi inisial energinya. Jadi kalau misalnya kita ingin ngedesain temperatur misalnya untuk output ruangan 22 itu kan bertahap teman-teman. Kalau ruangan kita misalnya 22 derajat kan nggak mungkin evaporator kita atau udara kita misalnya 22 kan nggak mungkin. Udara final kita 22, udara yang keluar diffuser mungkin sekitar 15 atau 16, udara yang keluar EVAP itu misalnya 10 ya. Kemudian di surface EVAP-nya misalnya 5 derajat. Dan work evaporasinya misalnya antara 3 sampai 5 derajat. Artinya itu bertahap tuh sampai titik itu. Makanya biasanya AC sentral biasanya makainya 5 derajat gitu ya titiknya. Nah, kalau 5 derajat misalnya di R134A misalnya di pressure-nya, maka tekanan kerja untuk apa istilahnya itu low press-nya, kan ada dua ya, ada suction, ada discharge ya, ada tekanan kerja yang discharge-nya, ada yang suction-nya. Kalau untuk tahu suction di 5 derajat contohnya, maka kita butuh tekanan kerja kurang lebih di eh, kurang lebih ini 0 derajat, ini 3. Kemudian kalau misalnya mau 5 berarti sekitar 4 bar. Jadi 4 bar tekanan kerja freon yang harus kita desain untuk menghasilkan efek temperatur yang akan kita hasilkan. Kalau ini misalnya tekanan kerja itu gagal memetakan, maka kondisi temperatur yang dikehendaki juga tidak akan tercapai gitu ya. Jadi ada istilah oh kurang freonnya ya. Freon kan diisi ngaruh ke tekanan kerja atau lebih freonnya gitu dan sebagainya. Jadi tekanan kerja itu akan diatur berdasarkan aplikasi dan kebutuhannya. Karena beda. Low temperatur, high temperatur itu beda. Dan COP tadi atau ER juga semakin temperaturnya rendah atau semakin delta T-nya tinggi antara ambient dengan set point, maka COP-nya pun semakin kecil. Makanya COP di cool room paling 2, 2,5 gitu ya. Jarang dapat besar gitu ya. This meeting is being recorded. Kemudian ada banyak ya efek di sistem refrigerasi ya yang kadang sadar atau tidak. Makanya kan tadi di atas dibahas ini sebagai kondisi ideal. Nah, kondisi aktualnya sistem performance refrigerasi itu akan sangat dipengaruhi oleh subcool kita sama superheat gitu ya. Subcool ini efek di sini dari 3 ke 3A ini adalah subcool ya. Subcool ini adalah efek ya yang dihasil atau efek lingkungan. Jadi kalau di Bandung sama di Jakarta efisiensinya akan lebih baik di Bandung. Kenapa? Karena kalornya itu diberikan kepada temperatur yang lebih rendah sehingga efek refrigerasinya jadi lebih panjang. Makanya itu adalah efek subcool gitu ya. Kalau superheat itu adalah akibat dari after keluaran kompresor atau balik dari evaporator ke kompresor gitu ya.
itu akan menyebabkan atau misalnya dari kompresor menuju ke, kalau garis ini kan kalau Bapak Ibu lihat superheat ini 4:1 itu adalah evaporator. Nah, 1:1A itu berarti dari evap balik ke kompresor. Makanya kita selalu menyarankan itu di jacketing ya, atau misalnya diinsulasi karena takutnya efek superheatnya lebih besar sehingga mengganggu efek refrigerasinya gitu ya, atau performance kerjanya. Itu juga alasan kenapa pipa AC ada yang dibungkus ada yang enggak Pak gitu ya. Jadi yang dibungkus itu untuk mengurangi efek superheat gitu ya, keluaran evaporator masuk ke kondenser. Oke, penurunan temperatur evaporasi ya, ini banyak, intinya nanti saya akan bahas di khusus segmen tentang diagram pH di sisi refrigerasi untuk yang mau mempelajari detail tentang diagram pH dan kaitannya terhadap troubleshooting di sistem refrigerasi. Oke, ada banyak ya refrigerasi, ini baru ngomongin R sebetulnya. Jadi banyak sekali turunan yang kita obrolin gitu ya. Nah, ini untuk refrigerasi sendiri, untuk sisi aplikasi diturunkan berdasarkan temperaturnya. Misalnya ada yang blast freezer, ada pre-cooling room, chiller room, permacold room, dan sebagainya. Itu dibedakan berdasarkan temperatur set point yang digunakan. Kemudian tadi R, kemudian H, heating, ya tadi salah satu yang menghasilkan proses pemanasan. Tujuannya banyak sekali di tata udara untuk menjaga kenyamanan termal, menghasilkan hot water, ya air panas, memenuhi kebutuhan proses produksi untuk CIP dan lain sebagainya. Kemudian dummy sensible heating untuk menjaga RH. Saya bilang dummy ya, karena heater itu atau heating tidak mengambil uap air. Yang dia lakukan hanya menjadi beban palsu ya terhadap beban supaya temperaturnya cenderung tinggi gitu ya, tidak terlalu rendah sehingga ketika dia aktif RH akan cenderung turun gitu ya. Oke, jenis-jenis pemanas banyak ya. Jadi kita kalau misalnya ngomong efisiensi nanti Bapak Ibu untuk reheating atau pemanas after AHU, kalau bisa hindari pakai heater kalau bisa, karena heater itu ya 1:1 terhadap energinya. 1 kW energi listrik dia menghasilkan 1 kW energi termal. Jadi kalau butuh 1 kW thermal pemanasan, maka listriknya pun untuk heater ini 1 kW juga gitu ya. Jadi sangat kecil gitu ya, efisiensinya sangat rendah. Tapi kalau Bapak Ibu pakai heat pump ya, pakai pemanas air panas oleh heat pump, sistem refrigerasi atau kompresi uap yang dibalik yang dimanfaatkan si pemanasnya saja, kondensernya memanaskan air, panasnya sampai 60 derajat misalnya, atau sampai 55 sampai 60 atau 50 sampai 55, itu bisa COP-nya 1:5, bahkan 1:6. Apalagi kalau si heat pump ini dipasang di Tangerang atau di Jakarta karena lingkungannya panas. Semakin panas lingkungannya, maka heat pump itu semakin perform. Beda dengan AC. Kalau AC semakin dingin lingkungannya, maka AC-nya sangat efisien, sorry ya, semakin efisien. Makanya kalau heat pump idealnya di tempat panas. Tapi kodarulohnya kadang kita itu di tempat panas nggak butuh yang panas-panas gitu ya. Tempat panas kita butuhnya yang dingin-dingin. Di tempat dingin kita butuhnya yang panas-panas gitu ya. Makanya alam dengan sendirinya juga kalau heat pump untuk kepentingan AHU, untuk reheating, kita bisa menghasilkan air panas dan COP-nya 1:5. Saya membuktikan langsung penurunan listrik yang sangat signifikan di RSUD Kiwari. Ya, semua sistem reheatingnya menggunakan heater gitu ya. Total bisa konsumsi listriknya 100 jutaan 1 bulan, gede sekali. Ganti pakai heat pump cuma sekitar 15 jutaan ya, 15 sampai 20 juta karena dia udah mau pakai heat pump, terus air yang digunakan sebagai pemanasnya dia menyimpan termal 4 kali lebih lama. Jadi cenderung si heat pumpnya lebih banyak mati ketimbang hidup gitu ya. Jadi banyak keuntungan menggunakan hot water ini gitu ya, atau heat pump. Kebanyakan dari kita famousnya pakai heat pump itu only untuk pemanasan kolam, untuk spa gitu ya, untuk pemanas ruangan. Padahal heat pump untuk reheating di aplikasi HVAC juga bisa. Kemudian ada juga yang menggunakan steam coil gitu ya, atau steam heating. Jadi ada banyak sebenarnya aplikasi untuk heating ini Bapak Ibu, termasuk di dalamnya adalah untuk pemanasan silo atau FBD gitu ya. Kalau di industri banyak sekali. Tetapi cooling reheating yang biasa dipakai untuk industri gitu ya, supaya untuk mengeringkan, dipanaskan, didinginkan dulu, diekstrak uap airnya, baru dipanaskan, baru masuk ke silo biasanya dan lain sebagainya. Oke. Ya, kalau kita ngomongin pemanasan, maka kita harus kuasain tabel steam ya. Jadi kaitannya antara tekanan dengan temperatur.
Jadi pada kondisi tekanan tertentu, kita akan tahu misalnya 4 bar suhunya 120 derajat, 5 bar suhunya 155 derajat. Jadi ketika kita ingin mengetahui panas setim, maka dengan mengetahui tekanan kita akan tahu temperaturnya gitu ya. Ini adalah tabel steam yang biasa digunakan. Oke. Kemudian tadi